kesempatan kali ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok, ya. Nanda Ibu, agar kegiatan kita ini lancar dari awal sampai akhir dan kegiatan kita ini dinilai ibadah oleh Allah, agar juga diridhoi kegiatan kita. Mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, yang telah memberikan kita kesempatan agar kita bisa bertemu pada hari ini melaksanakan kegiatan kita konseling kelompok, ya. Nah, jadi Ananda Ibu, sebelum kita masuk kegiatan konseling kelompok, sedikit Ibu jelaskan apa itu konseling kelompok, ya. Konseling kelompok ini adalah salah satu dari layanan yang ada di BK, ya. Jadi kegiatannya itu kita berkelompok seperti ini, akan ada nanti satu pemimpin kelompok, ibu yang bertindak sebagai pemimpin kelompok, dan kamu semua adalah anggotanya, ya. Nah, jadi di dalam konseling kelompok ini kita akan bersama-sama membicarakan dan menyelesaikan permasalahan setiap anggota kelompok. Nah, tujuannya apa? Tujuan yang pertama di sini adalah kita permasalahan setiap anggota kelompok itu terentaskan atau terselesaikan. Yang kedua tujuannya adalah untuk menggerakkan kelompok kita supaya nanti Ananda bisa terbiasa dalam berpendapat dan berkomunikasi di dalam kelompok. Dan tujuan yang ketiga yaitu kita di sini saling tolong menolong, saling bantu membantu dalam menyelesaikan masalah teman kita. Nah, betul acara itu. Kita saling tolong menolong, saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan teman kita. Ya, tujuan selanjutnya di sini kita kembali niatnya adalah dalam hal ibadah dalam rangka membantu teman tadi, ya. Nah, jadi itulah tujuannya dari konseling kelompok ini. Kemudian di dalam konseling kelompok ini ada tahapan-tahapannya nanti, ya, ada tahapannya. Kemudian juga ada azas-azasnya, ya. Nah, adapun azas-azas dalam konseling kelompok ini ada 6 azasnya. Nah, azas yang pertama yaitu azas kerahasiaan. Nah, di dalam azas kerahasiaan ini apapun data, apapun ceritanya nanti, apapun yang diungkapkan oleh setiap anggota kelompok itu dijamin kerahasiaannya. Jadi Ananda Ibu jangan malu atau jangan takut nanti rahasianya dibocorkan, karena kita memakai azas kerahasiaan. Yang kedua azasnya azas kesukarelaan dan keterbukaan. Nah, nanti diharapkan Ananda Ibu itu sukarela dan terbuka menceritakan permasalahannya. Supaya apa? Supaya kita bersama bisa membantu, supaya setiap anggota kelompok tahu apa sesungguhnya yang dirasakan, ya. Oke, nah dengan tegang seperti itu, nah azas selanjutnya azas kekinian. Azas kekinian itu berarti yang kita bicarakan adalah yang benar-benar kita rasakan saat ini, yang terupdate, gitu kan. Nah, kemudian azasnya lagi apa? Azasnya kenormatifan. Berarti Ananda Ibu diharapkan nanti kata-kata ketika berpendapat itu sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Berarti apa yang kita ucapkan itu tidak bertentangan dengan norma. Berarti kata-kata yang baik, saling menghargai dan saling menghormati. Sampai di sini paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, Ananda Ibu, supaya kegiatan kita ini lebih suasana lebih cair, suasananya lebih akrab lagi, ya. Jadi kita akan melakukan perkenalan. Kalian sudah kenal? Sudah kenal. Nah, karena memang sudah kenal karena kalian satu kelas, ya, kelas 74. Nah, perkenalan kita hari ini akan sedikit beda. Nah, ini dia traveling. Bu Widya traveling, Eza bernyanyi. Bu Widya traveling, Eza bernyanyi, Eza bernyanyi.
Widya traveling, Eza bernyanyi, Indah traveling. Ulang lagi, ulang nggak apa-apa, ulang lagi. Udah, kita lanjut aja. Yuk, lanjut terus hari. Dari ibu. Bu Widya traveling, Eza bernyanyi, Indah berenang, Sari memasak. Oke. Bu Widya traveling, Eza bernyanyi, Indah berenang, Sari memasak, acara menggambar. Gambar. Bu Widya traveling, Udah tidak lanjut ke bawah. Bu Widya traveling, Bu Widya traveling, Eza bernyanyi, Indah berenang, Sari memasak, acara menggambar. Bella Bu Widya traveling, Eza bernyanyi, Indah berenang, Sari memasak. Namanya nyoba ya benar. Kan susah asyara memasak, Aulia Udah, asyara nak masak. Ayo ulang lagi dari Eza. Dari ibu. Bu Widya traveling, Eza bernyanyi, Indah berenang, Sari memasak, asyara menggambar, Aulia Petislet. Oke, ibu rangkum ya semuanya. Nah, Eza bernyanyi, Indah berenang, Sari memasak, asyara menggambar, Aulia pencaksilat, Nurul Moli. Oke, ya. Jadi semoga dengan kegiatan kita itu namanya tadi permainan rangkaian nama. Jadi kita jadi lebih akrab lagi dan kita jadi lebih tahu lagi apa hobi teman-teman kita ya. Oke. Jadi anak-anak, gimana rasanya perasaannya hari ini? Senang? Nah, siap mau melanjutkan kegiatan kita? Siap. Oke. Nah, jadi kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok menggunakan pendekatan konseling kelompok realita terintegrasi Islam. Nah, jadi apapun kegiatan yang kita lakukan nanti kita kaitkan dengan Islam dalam saya. Nah, jadi sudah siap? Ya. Nah, yang pertama di dalam kegiatan kita ini, ibu harapkan anak-anak ibu ulangi lagi ya, terbuka, sukarela, karena di sini namanya ada kerahasiaan ya. Nah, sebelum kita mulai menceritakan permasalahan masing-masing, kita akan membaca ikrar dulu. Ikrar konseling kelompok. Ikutin kata-kata ibu ya. Oke? Ketika ibu bilang saya, nah kamu ikutin. Kemudian ibu bilang Widya Sajita, berarti kamu anak-anak ibu panggilnya nama sendiri. Oke? Baiklah. Ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok. Saya Widya Sajita dengan ini berjanji akan menerima, menyimpan dan merahasiakan segala data informasi yang saya terima pada kegiatan konseling kelompok ini. Dan saya berjanji tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Nah, jadi setelah kita berjanji seperti barusan, berarti apapun yang kita bicarakan nanti di dalam kelompok ini tidak
setuju dengan ibu. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Jadi kita masuk kepada tahap yang selanjutnya, yaitu mengemukakan permasalahan masing-masing. Nah, siapa dulu yang mau mengemukakan permasalahannya? Ada yang sukarela dulu? Nah, ingat kita ada sukarela. Kita mulai dari siapa dulu? Dari Eza. Oke, Eza. Silakan Eza, ceritakan. Nilai saya turun drastis. Nilai turun drastis. Berarti maksud Eza, nilai Eza turun drastis dari waktu SD dulu. Ya, ya. Berarti di SD nilai Eza bagus gitu. Terus sekarang di SMP Nilai saya turun drastis. turun drastis. Oke. Eza nilainya turun drastis. Lanjut, Indah. Terlambat Indah sering terlambat mengumpulkan tugas. Jadi tugas seluruh mata pelajaran Indah. Iya, oke. Terus Sari menunda waktu belajar seperti apa tuh Sari ditutanya? Tidak ada jadwal belajar yang pasti. Berarti Sari mau belajar nanti, nantilah kayak gitu ya. Tunda-tunda. Oke. Kalau Sarah? Sarah? Main HP kelamaan. Jadi antara main HP kelamaan terus lupa waktu. Terus apa banyak apa dampaknya antara sering dimarahi mama atau ayah karena sering lupa waktu main HP. Kalau Aulia sering terlambat ke sekolah. Seberapa sering Aulia? Hampir tiap hari. Iya, Aulia sering terlambat ke sekolah hampir tiap hari. Kalau Nurul sering menunda waktu sholat. Seperti apa tuh Nurul menunda waktu sholat? Berapa kali Nurul kasih kepada anak ibu yang telah mengutarakan apa yang dialaminya, apa permasalahan yang dialami. Nah, jadi sesuai yang kita lihat dari awal tadi, kita di sini saling bantu membantu dalam menyelesaikan permasalahan teman, ya, saling tolong menolong. Nah, sekarang nih kan kita ada berenam, sedangkan kegiatan kita ini dilaksanakan dalam waktu 45 menit, ya. Nah, berarti hanya ada satu permasalahan yang bisa kita bicarakan saat ini. Nah, permasalahan yang lain kita carikan waktunya nanti besok atau besok satu lagi baru kita bicarakan. Nah, kira-kira nih menurut anak ibu dari permasalahan barusan, ya, permasalahan yang muncul, kira-kira permasalahan siapa dulu yang kita bicarakan yang urgen dan penting untuk diselesaikan. Nah, kasih pendapat dulu. Nah, boleh permasalahan siapa yang mau kita bicarakan, karena tidak semua permasalahan bisa kita selesaikan. Waktu kita cuma 45 menit kan. Nah, silakan Eza, pendapat Eza permasalahan siapa dulu yang kita selesaikan? Permasalahan Sari. Oke, permasalahan Sari kalau menurut Indah tentang sholat. Kenapa tentang sholat harus diapakan dulu menurut Indah? karena sholat itu Iya, sholat itu sangat penting ya, karena sholat itu yang akan ditanya nomor satu ya nak ya. Oke, ditanya nomor satu sholat. Pas kita mikir sholat itu. Kalau menurut Sari, asyara. Asyara, kenapa asyara? Jangan sampai lalai bermain HP. Oke, lalai bermain HP akhirnya berdampak kepada dimarahin setiap hari oleh orang tua ya. Oke, kalau menurut syarat permasalahan Nurul. Kenapa? Karena sholat tadi ya. Oke, karena sholat itu yang akan pertama kali akan dihisab nanti ditanya. Oke, kalau menurut Aulia sama dengan Nurul permasalahannya
sama aja Nurul. Permasalahannya Nurul. Salah. Oke, permasalahannya Nurul Bu, karena memang sholat ini yang penting menurut Aulia ya. Ya, menurut kita semua ya, sholat. Nurul, Indah, Asyara, Aulia. Nah, ada mau bilangnya tadi masalah Nurul aja yang pertama kita selesaikan Bu, karena memang menunda-nunda waktu sholat kan gitu. Nah, bagaimana menurut Nurul? Nah ya berarti Nurul setuju masalah Nurul yang kita bicarakan duluan. Nah setuju. Oke. Nah sebelum kita mulai interviewnya, nah kita berarti Nurul ceritakan detailnya dulu ke kami gitu kan. Eh, apa masalah menunda-nunda sholat ini dulu? Seperti apa? Gambarkanlah. Ceritakan kepada ibu dan teman-teman. Ya tak ada tertutup ke ditunda sholatnya. Kenapa? Lain juga boleh berpendapat, menanya, memberi saran. Kan kita tadi bersama-sama ya membantu Nurul. Berarti keinginan Nurul dulu. Apa yang Nurul inginkan setelah kegiatan kita ini nanti? Ada. Jadi setelah kegiatan ini Nurul menginginkan Nurul sholat tepat waktu tadi gitu ya. Nah, kita sudah menceritakan ke kita bahwasannya Nurul menunda-nunda waktu sholatnya. Bahkan Nurul bisa ceritakan seperti apa dalam 5 waktu sholat Nurul. Mulai lah kalau zuhur kan pasti tepat waktu. Kenapa? Karena kita sholat di sekolah. Nah berarti Nurul ceritakan sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh kepada kita. Biar kita semua tahu seperti apa gambaran sholat menunda-nunda waktu sholat. Silakan. Sholat subuh, sholat maghrib. Bangunnya jam berapa tuh? Biasanya jam Jam 7 sampai setengah 7 kan bangunnya tuh. Oke. Baca sholat asar. Sholat asar dengan main game. Terus sholat maghrib. maghrib, Sholat duha. Lalu on time. Kenapa bisa on time sholat maghribnya? sholat maghrib itu di masjid. Oh di masjid karena pergi ngaji ya. Oke, berarti sholat isya lagi. Sholat isya jarang. Jarang. Kenapa bisa jarang? Soalnya terkadang sedang belajar. Sedang belajar sholat ditunda. Terus maksudnya coba jelaskan lagi. Sedang belajar. Selesai belajar itu ngantuk. Oh iya. Jadi siapa paham kan maksudnya? Nah jadi bahwasannya Nurul itu sedang belajar masuk sholat orang azan. Terus nanti lah ya gitu mungkin ya nanti lah ya. Terus akhirnya terus juga belajar. Nanti setelah belajar udah ngantuk langsung tidur gitu ya. Nah gitu ya Nurul. Nah jadi kan Eza, Indah dan yang lain kan udah tahu tuh permasalahan teman kita bahwasannya ada saja kalau subuh itu telat. Nah, ada yang mau ditanyakan mengenai subuh nih. Tak subuh yang berapa kita? Berapa? Empat sampai sekarang empat lima sekarang. Nah, jadi jam segitu nah, terus tak ada orang tua yang tak ada orang tua kemana? Di kampung kos. Oh, kos. Jadi Nurul kos. Kos. Jadi berarti kos sama siapa? Ada teman satu kamar? Nggak ada. Oh berarti ada yang mau dia tanyakan ke Nurul, gitu kan? Nurul, kalian tahu Nurul kos?
Tahu, berarti Nurul selama ini ya, berarti oh pergi sekolah terlambat, berarti berhubungan juga tuh terlambat kalau seandainya sholat subuhnya jam setengah tujuh atau jam tujuh berarti terlambat ke sekolah. Ya, iya, ya, terlambat juga pergi sekolah. Kenapa sampai sekolah? Kadang aku sekolah jam 7.30. Jam 7.30. Berarti pas lonceng berbunyi. Ada dibolehin sama kita. Kadang boleh, kadang enggak. Kadang boleh, kadang enggak, gitu kan. Nah, misalnya ada nih 7 hari di hari kita nih. Berapa terlambatnya ke sekolah? Berapa dalam 7 hari itu terlambatnya? 3 kali sampai 5 kali. 3 kali sampai 5 kali. Ada yang sama dengan Nurul? Ada atau tidak yang terlambat pergi sekolah? Siapa? Nah, Aulia tadi kan. Nah, jadi sekarang Ibu minta semuanya aktif ya, aktif. Kemudian nih teman kita jelas-jelas nih subuh tidak sholat subuh, terlambat ya, terlambat ke sekolah ya juga. Asar pulang sekolah udah capek mungkin main HP, nah lewat juga sholat asarnya ya. Nah, Isya kasih asik bikin tugas, akhirnya ngantuk tidur juga. Nah, teman kita ini butuh bantuan kita bersama. Nah, ibu harap kamu ngasih saran nanti atau ngasih solusi karena Nurul menginginkan dia bisa sholat tepat waktu ya. Nah, sekarang menurut Nurul dulu gitu kan, apa yang mesti Nurul lakukan agar bisa, kita mulai dari sholat subuh. Dari sholat subuh ya, apa yang Nurul lakukan agar bisa sholat subuh tepat waktu dan bangunnya lebih cepat. Atur jam alarm ya. Ada yang lain, ada tambahan mungkin gimana selain atur alarm? Terus apa ya? Oh, niat, pasang niat, betul sekali, pasang niat dulu ya. Ya, betul sekali yang saran Eza. Pasang niat dulu, ya Allah, saya niat bangun sholat subuh jam 5. Bangunkanlah saya jam 5. Itu ya. Itu kan? Itu yang mesti dilakukan ya, Eza ya. Nah, terus ada yang lain? Atur jam tidur. Nah, dari Indah atur jam tidur kata Indah. Jam berapa diatur Indah? Harusnya kita tidur Indah paling lama jam 10. Kalau Nurul jam berapa tidurnya? Nah, jadi tidur dari setengah 11 sampai setengah 12. Nah, ini Indah menyarankan tidurnya jam 10 gitu kan, berarti sudah ada 3 saran dari teman. Nah, yang lain ada yang mau pendapat sarannya? Nah, jadi tadi sarannya sudah ada niat dari Eza, kemudian dari Asara pasang alarm. Nah, dari Indah atur jam tidurnya jam 10, cepat tidur ya. Nah, jadi kalau kita evaluasi gitu kan, kita evaluasi yang dilakukan selama ini sudah ada yang 3 itu. Tidak ada, berarti belum ada bikin alarm belum, pasang niat belum, kemudian tidur cepat juga belum ada dilakukan. Nah, berarti untuk sholat subuhnya, berarti apa rencananya? Itu ada rencana ya supaya terrealisasi. Berarti apa rencana yang akan antara lakukan biar sholat subuhnya ini dulu tepat waktu? Itu lebih awal jam berapa? Jam 9 atau jam setengah 10 dan tadi jam 9 sampai jam setengah 10 tidur lebih awal. Kemudian apa tadi? Pasang niat nomor 1 ya. Siap tuh, apa lagi? Tidur lebih awal, pasang niat, pakai alarm. Nah, berarti pakai alarm. Nah, berarti kita sudah dapatkan solusi dari permasalahannya Nurul untuk sholat subuh. Apa tadi? Bisa diulang Nurul? Untuk sholat subuh dipasang alarm, pasang niat, tidur lebih awal, jam 9 sampai jam 10. Oke.
tidak betul-betul yakin saya bisa gitu ya. Oke, kemudian harus satu lagi, niat itu harus dari hati. Kenapa? Niatnya ini karena sholat ini adalah kewajiban saya sebagai orang muslim, berarti saya harus sholat, saya harus bangun subuh tepat waktu. Kenapa? Karena sholat inilah yang akan dihisab ketika saya meninggal nanti. Nah, pasang itu ya. Nah, kita lanjut ke sholat apa? Sholat apa lagi? Sholat asar. Nah, untuk sholat asar, kita pulang sekolah jam berapa? Jam 2.10. Nah, Nurul kos, berarti kan jam setengah 3 udah sampai di kos tuh. Nah, apa yang Nurul lakukan tadi? Main HP, main game. Kedengaran orang itu asar. Kedengaran. Terus ditunda karena keasikan mungkin ya, karena keasikan. Nah, kira-kira ada nggak nih apa yang mesti dilakukan oleh, ada saran lagi apa yang harus dilakukan oleh Nurul supaya sholat asarnya ini tepat waktu? Ada yang bertanya dulu, Indah tanyakan dah. Nah, kita tanya dulu jam berapa sih Nurul di sholat asar? Jam berapa Nurul sholat asar? Empat, jam 4.50 atau jam 4? Berarti bervariasi ya. Yang separah-parahnya sholat asar itu jam berapa? Setengah 5. Berarti telat 1 jaman lah itu ya. Berarti itu karena keasikan main HP. Ya. Berarti Nurul mau juga sholat tepat waktu biasa kan? Ya. Kira-kira apa yang mesti Nurul lakukan itu? Apa yang mesti dilakukan oleh Nurul biar dia bisa mulai sholat asar ini? Oh ya? Oh ya. Oh iya dulu. Jangan bermain HP terlalu lama. Oke. Terus apa lagi? Ini? Eza ada? Asyara? Ada. Tunggu dulu. Jangan bermain HP terlalu lama. Kalau menurut Nurul apa? Ada nggak pakai pengingat? Misalnya kan kita di HP kita kan ada pengingat. Bikin pengingat, misalnya dijatah ya, dijatah HP-nya, misalnya 2:30. Saya sudah 1:30 aja pakai HP, langsung diapakan, dijatah aja lewat dari itu, dibikin alarm juga. Nanti waktu main HP habis, mungkin nggak seperti itu dilakukan. Terbayang nggak dikasih atau diapain di gini, di ini pertama niat juga tadi, yang kedua itu dibatasi main HP-nya, ada pengaturannya di HP, di setting kayak alarm kan, kayak pengingat lah ya. Apa pengingat namanya di HP itu, kita bikinkan pengingatnya bahwasanya waktu misalnya kalau azan ya, azan kan kayak gitu kan. Nah, di HP-nya itu diingatkan, di HP-nya bikin pengingat, bisa di HP kalau bikin kayak gitu, bisa dibikin pengingat waktu sholat kan, pengingat waktu sholat. Nah, ada yang lain nggak pengalaman sholat asar ini? Karena sholat asar ini memang rentan ya, kita kadang-kadang menanggung kerja gitu ya, nanti lah kan seperti itu. Ada yang pengalaman juga enggak? Sari, gimana Sari? Supaya bisa on time sholat asar gimana Sari? Jangan langsung bermain HP pulang sekolah. Gimana ini saran dari Sari menurut Nurul? Kenapa anggu-anggu? Setuju atau enggak nih? Yakin nih? Dari Sari atau dari Aulia gimana?
kalau pulang sekolah tuh kita istirahat dulu, ya. Jangan langsung kita main HP seperti yang dibilang Sari tadi itu, ya. Karena tubuh kita lelah baru ya, kita lelah dari sekolah langsung main HP itu tambah lelah tubuh kita gitu kan. Nah, jadi mungkin kita istirahat dulu, mungkin kita santai-santai dulu gitu kan, jangan langsung main HP. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dibikinkan kayak tadi alarmnya pengingat di HP. Oke, nah udah tahu berarti Nurul apa yang akan dilakukan untuk sholat asarnya? Apa yang akan dilakukan rencananya? Terus, oke, berarti udah selesai ya yang untuk sholat asarnya. Kita udah dapatkan untuk sholat subuh sudah, untuk sholat asar juga sudah. Sholat maghrib aman karena Nurul sholat di masjid ya. Nah sekarang kita bicarakan sholat isya lagi. Nah ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau pendapat dulu? Indah, silakan Nak. Jam berapa acara? Asyara. Jam berapa Nurul sholat isya? Kadang nggak sholat, kadang sholat. Nah, kadang nggak sholat, kadang sholat. Ceritakan ke kita, kan yang ketika nggak sholat itu kenapa? Kadang keasukan belajar kalau nggak selesai menghadap dulu baru sholat, tapi nggak jadi. Jadi karena mungkin ketiduran ya atau capek itu ya. Berarti kalau kita presentasikan mana yang banyak sholat isya atau tidak sholat isya? Astagfirullahaladzim, banyak sih Nurul nggak sholat isya. Jadi memang harus kita bantu bersama ini, kita carikan solusinya supaya Nurul ini bisa sholat isya gitu kan. Nah jadi eh, Nurul berarti ingin juga kan sholat isyanya ini on time? Iya. Nah ada keinginan apa yang harus dilakukan, yang harus Nurul lakukan yang selama ini sudah dilakukan usahanya? Apa usaha ada agar bisa sholat isya dengan baik selama yang sudah dilakukan kemarin? Belum ada, belum ada usahanya, belum ada usahanya. Berarti sekarang kita butuh dari teman-teman apa yang akan dilakukan, apa usaha yang akan dilakukan oleh Nurul. Nah, yang pertama menurut Nurul apa? Kerjakan tugas lebih awal. Oke, terus apa lagi? Kerjakan tugas lebih awal. Ada tambahan dari Eza, dari Indah, atau dari Asyara, dari Aulia? Apa yang harus dilakukan? Dah, Eza? Waktu orang sudah azan, sebaiknya dijeda dulu belajar baru sambung lagi sholat. Ya, luar biasa jawaban dari Eza. Nah, jawaban yang sangat tepat ya. Ketika orang azan langsung kerjakan, jangan ditunggu dulu gitu. Nantilah, jangan. Ya, tinggalkan tugasnya dulu. Langsung sholat. Jawaban yang luar biasa dari Eza. Ada tambahan? Indah? Ada? Nah, dari? Nah, ada. Dari Aulia? Ada. Nah, ada tambahan. Jadi kalau Sari gimana Sari supaya bisa Sari sholat bisa cepat waktu? Oke, ketika ada langsung laksanakan sholat seperti itu kalau Sari ya. Sama dengan Enta tadi. Kalau Aulia gimana? Gimana Aulia agar bisa sholat bisa cepat waktu? Ada Aulia sholat isya. Hah? Hah? Lakukan salat sebelum melakukan sesuatu yang lainnya. Lakukan sholat dulu sebelum. Berarti jawaban ketiga temannya Nurul itu sama. Ketika orang azan langsung lakukan. Nah, ya, tinggalkan semua dulu langsung sholat. Ya, itu yang harus dilakukan gitu kan. Nah, kita evaluasi selama ini udah ada dilakukan itu sama Nurul. Yang disarankan teman-teman belum. Nah, berarti ke depannya berarti kita menyusun rencana lagi. Nah, rencana apa yang akan
lakukan tadi berdasarkan saran dari teman-teman tadi? Apa? Dari Eza apa tadi, Eza? langsung mengerjakan salat. Nah, langsung mengerjakan sholat. Dari Sari, azan langsung juga dari aulia pun berarti apa? Nah, yang tinggal ada yang tinggal niat. Ya, dari awal kita masuk niat. Ya Allah, ini kan semuanya itu berasal dari niat, niat kita. Oke, ya, menurut niat kita di pasang niat. Ya Allah, saya mau sholat tepat waktu. Nah, tolong bantu saya. Gitu dulu. Nah, berarti apa yang Nurul lakukan? Yang pertama, untuk sholat apapun berarti berawal dari niat. Ya Allah, saya ingin sholat tepat waktu. Tolong bantu saya, tolong ingatkan saya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua apa? Pasang alarm. Alarm atau pengingat. Ya, sudah Wak pasang niat, pasang alarm atau pengingat. Nah, kemudian langsung lakukan. Nah, bisa mungkin Nurul ulang lagi apa yang akan Nurul lakukan agar bisa sholat tepat waktu? Pasang alarm. Nomor satu niat. Ulang lagi. Oke. Niat, pasang alarm. Ya, dan langsung salat. Oke, ada tiga ya. Nah, ibu lengkapi dulu. Niat tapi minta tolong ke Allah. Pasang niat berdoa kepada Allah. Jangan lupakan itu ya. Nah, pasang niat berdoa pada Allah. Ya Allah, saya mau sholat tepat waktu. Tolong ingatkan saya ya Allah. Itu yang nomor satu. Ya. Yang kedua pasang alarm. Kemudian langsung lakukan. Jangan ada yang menunda. Oke, berarti sudah tahu ya apa yang tadi dilakukan oleh Nurul. Oke, jadi gimana rasanya sekarang Nurul? Sudah tahu apa yang dilakukan? Sudah. Kapan mau Nurul lakukan itu? Mau direalisasikan? Kapan mau dilakukan langsung sholat tepat waktunya? Dari sekarang, sebentar lagi kita mau sholat asar lagi. Berarti bisa Nurul terapkan langsung. Nah, berarti kegiatan kita sudah hampir selesai, sudah hampir di penghujung. Karena apa? Karena kita sudah dapatkan apa yang mau dia lakukan ke depannya agar dia bisa sholat tepat waktu. Oke, sebelum kita pulang, nah sebelum kita akhiri, mari kita ice breaking sedikit. Oke? Nah, kita akan menguji fokus. Menguji fokus. Ketika ibu bilang cacing, tangannya gini. Ketika ibu bilang ular, tangannya panjang. Oke? Oke? Oke. Cacing, ular, cacing, ular, ular, cacing, ular, cacing, ular, cacing, 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 ular, ular, cacing, ular, kan? Ular, cacing. Ada yang salah? Ular, cacing. Ada yang salah. Ular, cacing, 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 ular, 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 cacing. Nah, oke. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan, ibu mau tanya nih satu-satu. Siapa yang bisa menunjukkan apa pelajaran yang mendapatkan dari kegiatan ini barusan? Nah, Eza? Jangan pernah menunda sholat karena sholat itu sunat. Nah, jangan menunda sholat karena sholat itu penting. Oke, bagus Eza. Indah? Jangan banyak main HP. Bagus. Kemudian Sari? Nah, jangan tidur larut malam. Berarti tidur jam 9 atau jam 10. Oke, Syara? Bangun lebih awal jam 5. Oke, Aulia? Jangan meninggalkan salat dan mengakhirinya gara-gara kegiatan lainnya. Nah, jangan meninggalkan sholat karena kegiatan lainnya. Nah, Nurul. Oke?
pelajarannya apa Nurul dapatkan hari ini? Ya, berarti teman-teman Nurul barusan telah memberikan saran dan masukannya supaya Nurul bisa sholat tepat waktu ya. Dan ini bukan berlaku tidak hanya untuk Nurul sendiri, berlaku untuk kita semua. Nah, satu lagi pelajaran yang kita dapat ini, kita belajar membantu teman, kita belajar berempati ke teman, untuk merasakan bagaimana dari teman, gitu kan? Membantu teman, saling tolong menolong. Nah, itulah. Dan di sini juga kamu tanpa kamu sadari kamu belajar untuk apa? Berbicara dan mengungkapkan pendapat. Dan dari kegiatan kita ini barusan kamu belajar berbicara dan mengungkapkan pendapat. Biar apa? Biar nanti kamu bisa memberi masukan dan saran kepada teman yang lain. Oke? Nah, alhamdulillah kegiatan kita selesai. Nurul juga sudah dapat selesai masalahnya. Nah, dari kegiatan kita ini Ibu minta pesan dan pesan dari Ananda Ibu semuanya. Nah, jadi gini, kan hari ini kan masalahnya dulu yang kita bicarakan. Nanti kita agendakan masalah yang lain. Nah, mungkin besok atau besok satu lagi atau 2 hari lagi. Nah, kita bicarakan untuk permasalahan yang lain. Nah, untuk kegiatan ini kan kegiatan pertama bagi kamu nih. Nah, Ibu minta pesan dan pesan kamu bagaimana kegiatan ini menurut kamu. Nah, Ibu mulai dari Nurul yang masalahnya kita bicarakan bersama dan kita selesaikan. Oke, silakan Nurul. Asik. Terus masalahnya selesai ya. Nanti bicarakan saran dan pesan tadi yang kita bicarakan bersama. Oke. Kalau Aulia, asik. Terus apa lagi? Nah, syarat asik juga. Ada tambahan? Ada? Oke, tadi bermanfaat. Selain bermanfaat apa lagi? Nah, bermanfaat, dapat menyelesaikan masalah teman. Oke, menurut Indah? Asik. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat dan berguna. Oke, menurut Eva? Menyenangkan dan sangat bermanfaat. Menyenangkan dan sangat bermanfaat. Intinya, alhamdulillah ya, karena Ananda Ibu merasa senang, asik, dan bermanfaat. Dan poin utamanya adalah karena kita bisa saling membantu, tolong menolong sesama teman, sesama manusia. Jadi kita ikut juga membantu teman kita yang kesulitan. Nah, itu ya poin utamanya. Jadi Ananda Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi Ananda, atas keterlibatan Ananda. Kita bertemu lagi nanti 2 hari lagi lah kita jadwalkan ya. Nah, sebagai apa? Sebagai kegiatan penutup, mari kita berdoa dulu sebelum kegiatan kita akhiri. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Jadi Ananda, kegiatan kita selesai. Mari kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu sebagai pemimpin kelompok dan juga guru BK mengucapkan terima kasih. Kemudian mohon maaf juga karena waktu kamu tersita pulang jadinya karena kegiatan kita ini ya. Nah, jadi nanti pas pulangnya hati-hati, langsung pulang ya, jangan ada yang main dulu, nanti orang tuanya mencari. Oke, mari kita tutup dengan mengucapkan assalamualaikum.